kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Anak-anak mungkin sebagian sudah ada yang libur ya, sudah ada yang mungkin bepergian ke tempat wisata. Tapi pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih kasih setia Tuhan selalu baru untuk kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang selalu rajin, untuk setia mendengarkan Impact Kids. Kami mau duduk dengan tenang, kami mau fokus, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Judul Impact Kids kita pada hari ini adalah Different but Alike ya. Yuk, kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menyaksikan kasih Tuhan kepada setiap orang. Ya, kita mau menunjukkan kasih kepada setiap orang, bukan hanya kepada teman-teman kita saja, tapi terhadap semua orang yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita lihat nih, kita punya teman-teman yang berbeda ya. Saat di sekolah mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda, mungkin ada yang juga agamanya berbeda, ada yang warna kulitnya berbeda, bentuk tubuhnya berbeda, bahasanya berbeda, kesukaan kegemarannya pun berbeda ya. Ada anak yang sangat aktif ya, cerewet ya, gampang bergaul, tapi ada juga anak yang perlu waktu untuk bisa bergaul dengan orang lain ya. Mungkin ada juga yang senangnya menggambar atau olahraga atau dalam bidang seni, tapi bisa juga ada anak yang jago dalam matematika, dalam bahasa atau yang lainnya ya. Nah, sekilas kita lihat, wah ternyata kita berbeda ya dengan orang lain, tapi sebenarnya kita juga ada kesamaan ya. Kita sama-sama semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita juga sama-sama semua dikasihi oleh Tuhan ya. Kita juga sama-sama manusia yang ingin disayang ya, ingin punya teman ya. Nah, anak-anak, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang ya, bukan hanya orang yang sama dengan kita ya, tapi semua orang yang berbeda ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang sipit ya, kalau Chinese matanya sipit sekali ya. Ada yang matanya biru, ada
ada yang hidungnya mancung, ada yang kurang mancung ya. Nah, kadang-kadang pada saat kita melihat perbedaan itu ya, bagaimana kita mau menyikapi perbedaan yang sudah Tuhan ciptakan ya. Kita mau mengasihi mereka ya. Mungkin ada anak di sekitar kita yang berasal dari keluarga yang mohon maaf misalnya kurang mampu ya, tapi kita juga mau belajar untuk mengasihi mereka ya. Nah yuk sekarang kita mau belajar ya, bagaimana sebagai sama-sama ciptaan Tuhan kita mau belajar mengasihi terhadap semua orang. Kita mau belajar tidak membeda-bedakan terhadap teman-teman di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada teman yang gak punya teman ya, mungkin karena dia dianggap berbeda ya dari teman-teman yang lain, dan mungkin ada teman-teman yang mempengaruhi kita supaya gak ikut main dengan dia. Nah, tapi kita tidak mau ya menjadi sama dengan mereka. Kita mau tetap mengasihi, kita mau menghibur teman yang sedih, kita mau berteman dengan teman yang terlihat sendiri, gak punya teman ya. Nah, kita belajar bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita ya. Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ya, untuk menjadi manusia, untuk mati di kayu salib, untuk bangkit pada hari yang ketiga, dan untuk naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu yang mau kita sharekan kepada teman-teman di sekitar kita. Jadi saat kita menceritakan tentang kasih Tuhan, kita mau menceritakannya kepada semua orang ya. Sama seperti Tuhan juga tidak membeda-bedakan orang. Pada saat anak-anak datang kepada Tuhan Yesus juga mau menyambut anak-anak kecil ya. Bukan hanya orang dewasa yang dilayani oleh Tuhan, tapi anak-anak kecil pun Tuhan mau melayani anak-anak kecil ya. Orang yang kaya, orang yang miskin ya. Ingat kalau cerita di dalam firman Tuhan, orang yang sehat, yang sakit ya, semua suku dan bahasa Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi orang yang anak kecil, orang dewasa, orang yang sakit, orang yang sehat, yang kaya, yang miskin, semua suku dan bangsa ya. Nah, karena Tuhan juga sudah mengasihi semua orang ya, kita juga mau menunjukkan kasih kita kepada semua orang, bukan hanya kepada teman dekat saja. Mungkin ada teman di sekolah yang udah diberi label kurang baik ya, misalnya dicap nakal, dicap bodoh, dan tidak ada satu orang teman pun yang mau mendekati dia, yang mau berbicara kepada dia. Nah, kita mau jadi teman yang mau berteman dengan anak yang sudah diberi label negatif misalnya ya. Kita mau mengasihi dia, kita mau berteman, kita mau mengajak ngobrol, kita mau berbagi ya. Dan kita tidak ingin bahwa perbedaan itu membuat kita menjadi runtuh ya. Persahabatan, pertemanan menjadi runtuh ya. Kita mau menyapa teman ya dengan bahasa yang baik, bermain dengan siapa saja tanpa adanya perbedaan. Kita juga mau mengucapkan kata-kata yang baik, kita mau mendoakan teman kita walaupun mungkin temannya berbeda agama dengan kita ya. Seperti tadi yang kita baca di Kolose 4 ayat 5 sampai 6 ya. Kita mau ulangi ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Nah, walaupun kita kesel mungkin ya, walaupun kita sebel, tapi kita mau belajar mengucapkan kata-kata yang penuh kasih ya. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang ya. Mungkin kata-kata kita enggak kasar, tapi mungkin kita memberi jawab dengan nada yang tinggi, dengan jawaban yang ketus ya, yang mungkin bisa melukai hati orang lain ya. Nah, kita mau belajar bahwa kasih itu bukan hanya diucapkan ya, aku mengasihi kamu ya, tapi tidak dilakukan ya. Kita mau belajar mengasihi bukan hanya dengan ucapan
atau kata-kata, ya, tapi kita mau mengasihi dengan perbuatan, ya. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita menjauh, ya, tapi ini adalah satu kesempatan buat anak-anak boleh mengasihi lebih banyak orang, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita juga mau mengasihi orang lain, ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan yang ada. Tolong Tuhan supaya kami boleh menyaksikan, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan pimpin dan tolong beri kami kesempatan untuk kami boleh menunjukkan kasih Tuhan, dan mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, kalau ada di sekitar kami ada teman-teman yang sedang sedih, ada teman-teman yang perlu dihibur, ada teman-teman yang perlu ditolong. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami boleh peka, supaya kami juga boleh berani Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau yang sudah lebih dahulu untuk mengasihi kami dengan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu hari ini supaya kami diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Impact Kids.